Jadi segala proses itu tidak ada yang instan. Nah, tetap harus semangat. Kenapa? Kalau untuk menjual produk tradisional seperti kita masakan Aceh ini, nggak usah khawatir, pasarnya besar. Namun saran saya, kalau untuk pemula, lebih baik andalkan kemampuan sendiri dibandingkan kemampuan orang lain. Maksudnya gini, kalau kita mau buka warung mie Aceh yang kecil, kita harus mampu sendiri. Kita mampu membuat mie, kita mampu menggoreng nasi sendiri, mampu belanja sendiri. Itu kita dapat uang. Tapi kalau kita pekerjakan orang, itu susah untuk dapat uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Sepeda Muda, sore ini saya Said Ruang Fauzi berada di Lampu Resto Bintaro. Nah, sore ini kita sudah hadir owner langsung dari Lampu, yaitu Bang Ismu Haji. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita diterima secara eksklusif di restonya beliau. Sebelum kita tapping, kita juga sudah mencicipi kuliner ala Lampu Resto. Kita mencoba mengetahui nih sejarah perjalanan hidup Abang. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bang, gimana nih sampai akhirnya bisa menopolik 3 buah resto, udah 4 ya, Bang ya? Ya, dalam sejarah perjalanan hidup panjang, selesai nggak cukup waktu. Iya, yang yang berhubungan dengan resto aja. Jadi sebenarnya gini, saya dari kecil, orang tua saya dulu buka rumah makan di Takengon. Saya masih bayi itu dari Takengon, masih kecil. Sambil buka kebun kopi, buka 2 rumah makan, lalu mereka pindah ke Birun, kemudian pindah ke Jakarta. Sekitar tahun 83, ibu saya sudah merintis rumah makan masakan Aceh itu di Pasar Minggu, kawasan Pasar Minggu, dan tepatnya di Jalan Raya Ragunan, Gambi Majaya. Gambi. Ya, ibu saya namanya Jut Hamidah. Beliau yang pertama sekali dulu bisa dikatakan perantau Aceh yang awal sekali dulu merintis masakan Aceh di sana. Lalu ya saya sekolah, saya pulang ke Aceh bolak-balik, kemudian terakhir saya selesai sekolah di Jawa Barat juga, di Depok. Kemudian saya kerja seperti ya orang lain yang setelah selesai sekolah cari pekerjaan, bekerja lah. Saya pernah kerja di JICA, kerjasama internasional Jepang. Kemudian selesai kerja di sana saya wira swasta sendiri. Saya buka usaha angkutan umum namanya. Kemudian karena kebutuhan untuk merawat angkutan umum tersebut, saya buka bengkel. Bengkel saya maju. Dan akhirnya saya kembangkan lagi menjadi jual beli mobil bekas. Dalam perjalanan itu kemudian saya bersentuhan dengan aktivis Aceh, teman-teman aktivis Aceh. Lebih banyak usaha saya tinggalkan, saya fokus memikirkan teman-teman Aceh, mendukung aktivis Aceh. Kemudian lalu saya kembali lagi ke dunia usaha. Saya berhenti dari aktivis, saya kembali ke dunia usaha. Pertama sekali saya mulai usaha kecil, membuka warung mie namanya Mie Tarik Warisan Aceh di Ragunan. Saya 1 tahun buka di sana, rugi. Karena rugi itu kemudian kita tutup, saya pindah. Lalu buka lagi Mie Aceh tahun 2018, saya buka di Ciputat, Pasar Ciputat. Nah, di sana kembali saya rugi juga, kembali. Jadi kemudian 2019 saya bergabung dengan Lampu Kopi. Lampu Kopi ini sudah terlebih dahulu didirikan oleh Bang Edi, kawan Birun. Kemudian saya masuk
sehingga saya disebut sebagai co-founder di Kuliah tadi. Nah, 2019 saya masuk ke Lampung Kopi, bergabung, kemudian 2021 kami mulai proyek pertama membuka resto di Dan Bogor, namanya Lampung Resto Cafe. Itu kerjasama dengan apartemen. Ya, owner apartemen, pemilik tempat, kami mengelola manajemen dan masakan. Kita operatornya. Alhamdulillah berkat kepercayaan, kemudian kita bergeser lagi ke Bekasi. Karena yang percayakan kita operate juga menjadi Lampung Resto Cafe. Kemudian dapat juga kepercayaan lagi kita bergabung dengan pemilik tempat di Pamulang, di SPBU Pamulang. Di sana kita juga buka Lampung Kopi and Resto. Baik Bang, ini kan kalau kita lihat perjalanan awal tadi, kelihatannya Abang udah mencoba beberapa bisnis dan usaha sebelumnya ya. Tetapi yang dua terakhir tadi udah mencoba kuliner Aceh, terutama di Aceh 2 kali lebih, namun tetap berusaha untuk masuk lagi ke dalam dunia kuliner, terutama kuliner Aceh. Ini apa yang mendasarinya Pak? Jadi kalau saya tidak salah, pesan orang bijak itu begini. Kalau ada yang tanya, kenapa Anda bisa sukses? Sukses itu karena keputusan yang tepat. Bagaimana caranya mengambil keputusan yang tepat? Berdasarkan pengalaman. Bagaimana caranya dapat pengalaman? Keputusan yang salah. Jadi 2 kali dulu saya punya usaha mie Aceh, berarti saya anggap itu ada keputusan yang salah. Di sana saya belajar, lalu saya terapkan di Lampung. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik, begitu ya? Betul ya. Lalu kalau boleh tahu nih, asal usul nama Lampung ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, walaupun Abang co-founder di sini. Ya, Lampung ini terinspirasi dari partner saya dulu, Pak Edi. Ini dia pengen membuat sebuah taman bagi orang yang bisa duduk santai ngopi di tengah penatnya kota Jakarta. Nah, taman itu kan kalau dipresentasikan ke bahasa Inggris dia adalah garden. Tapi kalau kita kembali ke Aceh, taman itu mungkin agak panjang, halaman rumah atau apa. Akhirnya pilihlah kata-kata Lampung. Alhamdulillah ternyata Lampung itu sangat mudah diucapkan, mudah diingat. Memang awal-awalnya ada banyak customer kami mengira kami ini Lampung itu dari Korea, bukan bahasa Aceh atau apa kan, kita tahu. Tapi setelah kita jelaskan, ternyata memang cocok dengan suasana aura yang ada di resto ini juga ya. Kita coba setting sedemikian rupa menyerupai taman kecil lah. Ya. Jadi kalau kita lihat pemilihan nama ini kemudian diaktualisasikan di dalam resto itu langsung ya Pak? Ya. Dengan menciptakan ambience ataupun Ya, nuansa ya. Taman ya atau kebun ya. Nuansa taman. Artinya karena kenapa cocok juga dengan saya Lampung ini, saya nggak tahu dari karakter pendiri awalnya dan saya itu cocok. Kami ada chemistry, kemudian saya sendiri orang yang mencintai lingkungan. Jadi saya sangat senang dengan lingkungan. Artinya tumbuh-tumbuhan, tanaman, binatang. Saya penyayang makhluk-makhluk seperti hewan. Jadi saya senang dengan suasananya. Bahkan di Aceh pun saya sendiri lebih banyak waktu pergi ke Lampung dibanding yang saya kalau di rumah, kalau saya di kampung. Lampung artinya di kebun ya, saya berkebun kecil-kecilan. Ini kan kalau kita men-set up sebuah resto dengan konsep taman seperti ini, mungkin nanti pemirsa bisa melihat beberapa klip resto ini tentu cost biaya di awalnya akan menjadi besar, yang berdampak kepada investasi awalnya juga membengkak, yang pada akhirnya return on investment-nya juga kembali modalnya itu akan melambat. Apakah itu tidak
tidak menjadi kendala bagi Lampung untuk men-setup seperti ini, Bang? Awalnya begini, kami desain itu kami putuskan bersama. Kemudian biaya selalu kami upayakan biaya yang terjangkau yang kami mampu. Artinya semaksimal mungkin. Memang ada beberapa produk artifisial, artinya seolah-olah seperti kayu, sebenarnya itu bukan kayu, hanya tampilan seperti kayu. Kemudian seperti ini, kita bentuk seperti ini, biayanya sangat murah, nggak mahal. Ini gipsum, hanya pemilihan warna aja yang membuat dia terkesan seolah-olah mungkin lebih eksklusif, elegan ya. Elegan, ya. Dan seperti gambar yang ada di dinding ini. Kalau kita lukis ini biayanya sangat mahal, jadi kami print, ibaratnya seperti wallpaper. Gitu. Ternyata ada strateginya ya Bang ya, untuk bisa menekan strateginya ya. Kita punya keinginan memang ingin membuat sesuatu yang luxury, tapi semua tergantung kepada kemampuan juga. Dan artinya kita di sini bukan mau pameran, bukan mau untuk sok pamer, tapi kita mau ingin menyenangkan konsumen. Menyenangkan konsumen dalam arti kata kita investasi itu tentu harus kembali dong, harus kita coba berhitung ini kita kira-kira berapa lama kita mampu tarik kan gitu. Nah ini apa alasan Bang Gis tetap konsisten? Tadinya jualan mie Aceh, asalnya dari Aceh, 2 kali, lalu membuka resto Aceh lagi, jual mie Aceh lagi di dalamnya gitu. Berikut kalau di resto ini lengkap semuanya, variannya ada, kuliner Aceh, insya Allah hampir semuanya ada ya Bang ya. Ya. Jadi ini apa alasan di belakang ini sehingga Aceh yang perlu ditonjolkan? Kebetulan bahwa saya memang lahir di Aceh ya, saya orang Aceh. Tapi dalam bisnis yang saya pelajari, saya jalan kemana-mana, ada beberapa tempat saya sudah pernah singgah. Saya tertarik dengan kedaerahannya yang dia tonjolkan. Contohnya kalau kita dari Aceh, kita ke Jakarta, sepanjang jalan kita akan mampir di rumah makan Padang. Dan mereka dengan berani, tidak suka-suka menulis RM Padang apa, rumah makan pagi sore seperti yang ada di Bayung Lencir, di Sumatera Selatan, di Jambi, di mana-mana ada siang malam, ini rumah makan Padang. Kemudian kalau kita nyebrang ke Pulau Jawa ini, kita sedikit mulai ketemu dengan di daerah Serang dulu sebelum ada jalan tol, kita akan ketemu masakan-masakan lokal di sana, masakan khas dari Serang. Di sana ada sate bandeng, ada sop bebek, semua makanan-makanannya juga layak diproduksi. Terus kita belok lagi kalau kita ke Bogor, kita ke Bandung, kita akan ketemu begitu banyak masakan Sunda. Artinya apa? Bahwa makanan daerah ini, warisan-warisan budaya daerah ini itu layak untuk sebagai layak untuk diperdagangkan, menjadi tempat gantungan harapan. Artinya semua orang mudah untuk mencicipi. Terus saya lebih tertarik dengan makanan tradisional ini karena ya memperkenalkan makanan ini lebih mudah dibandingkan kita memperkenalkan makanan baru. Makanan-makanan yang Aceh ini yang kami jual adalah makanan-makanan yang umur makanan itu bahkan lebih tua dari umur saya. Kami mie Aceh itu bukan mie gacoan baru lahir kemarin. Sementara mie Aceh sebelum saya lahir, mie Aceh sudah ada di Aceh. Ya, jadi pada saat kita expose, penerimaan di masyarakat yang mudah. Jadi terjawab sudah pertanyaan kita bahwa potensi-potensi makanan daerah itu ternyata di ibu kota atau di seputar ibu kota ini sangat menjanjikan, begitu ya Bang? Oh pasti, kenapa? Karena ibu kota ini, Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Jakarta ini terikat dengan Jabodetabek. Aktivitas Jakarta lebih tunjang oleh hunian di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, segala macam. Penduduknya ada 15 juta orang. Jabodetabek ini 15 juta orang.
Jakarta saja tahun 2025 10,5 juta. 10,05 juta penduduk. Sementara plus Jabodetabek ada 15 juta orang. Nah, 15 juta orang ini seliweran setiap hari bekerja, beraktivitas. Dalam asumsi saya begini, satu orang kalau dia makan nasi satu bungkus, artinya ada 15 juta nasi bungkus akan laku dijual. Satu orang jika dia minum 2 liter air satu hari, ada 30 juta liter air yang sudah jual. Tinggal bagaimana kita mampu menangkap pasar yang ada. Kan itu. Nah, kemampuan saya mungkin saya mampu jualan mie Aceh 10 porsi. Ada kawan lain yang mampu jual 50 porsi. Ada yang jual 100 porsi. Semua ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam konteks Lampung yang bisa melakukan ekspansi ini dari satu resto, kedua, ketiga, dan sekarang keempat ya, dan ke depan akan membuka versi rumah makan ya Pak? Insya Allah mohon doanya kita insya Allah yang pertama akan membuka warung dulu, warung Lampung. Kita akan masuk ke Jakarta karena teman-teman semua pada bilang Lampung ini menyerang kota dari desa. Tapi selama ini kami di desa di pinggiran Jakarta. Kami lahir di pinggir Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita udah nyerang ke tengah jantung Jakarta. Kita akan mulai dengan warung. Konsepnya warung. Warung kenapa warung? Karena kita kepingin masyarakat menengah ke bawah itu mampu juga untuk makan atau menikmati masakan Lampung. Kemudian kita juga akan berikan uang bahkan bagi katakanlah seperti ya tukang ojek, pekerja-pekerja di pasar yang mungkin dalam tanda kutip dengan biaya 20.000 dia bisa minum, bisa makan. Nah, insya Allah kita akan ke sana tanpa mengurangi rasa atau ya higienisnya kan. Soalnya kita akan buka warung dalam waktu dekat ya. Ini kalau kita lihat fenomena kuliner Aceh di Jakarta, ada beberapa teman yang juga berusaha kuliner, berusaha untuk naik kelas atau mengubah image dan citra makanan Aceh itu menjadi makanan yang eksklusif dan kemudian tidak segan-segan untuk memberikan harga yang mahal terhadap makanan itu sendiri. Nah, ini Lampung dari posisi yang kelas premium awalnya, kemudian mencoba untuk masuk ke segmen pasar yang terjangkau atau middle to low class gitu. Apa yang mendasari pemikiran Lampung sehingga harus masuk ke segmen pasar ini, Pak? Mengenai harga makanan sebenarnya kalau dibilang mahal dan murah itu relatif. Penentuan harga lebih banyak kepada kemampuan konsumennya, lingkungan, mendukung tempat, dan katakanlah sebuah restoran yang ada di mall dengan warung yang ada di kaki lima, biayanya berbeda dari segi investasi, modal semua. Dengan kita jualan ini, katakanlah jualan yang lebih warung itu kita bisa menekan investasi sehingga kita bisa jual biaya dengan harga murah kan. Tujuan kami gini, kita melihat menyikapi situasi terakhir ini 2025 ini kita tidak hanya di Indonesia ya, saya pikir global kita sedang mengalami krisis. Ya, mengalami krisis. Kalau di Jakarta, menurut pengamatan saya, middle class itu banyak yang turun menjadi low. Itu hampir 30% saya rasa sudah turun sekarang. Bukan naik. Faktor resesi ekonomi. Ya, faktor itulah resesi global. Global. Pengaruhnya sekarang kan besar.
kalau Donald Trump bikin kebijakan di Amerika, di sini berpengaruh, berdampak. Gitu. Sementara pasar yang paling besar adalah middle to low, bukan middle to up. Middle to up itu sangat limited, apalagi di Jakarta. Orang middle to up itu mereka mau lebih mewah lagi, dia lebih premium lagi. Bagi kita merasa seolah-olah lampu Bintaro ini kita sudah premium, tapi ada sebagian kelas masyarakat yang menganggap nggak ada apa-apanya, yang dengan mereka biasa duduk sekali makan satu meja 2 juta, 3 juta itu cuma sarapan aja kan. Nah, kita nggak ada apa-apanya, tapi kita nggak mencari orang yang sedikit itu, namun turun ke bawah, ke masyarakat yang lebih banyak, semua orang terjangkau, di mana ya potensinya saya rasa masih besar. Jadi nantinya diharapkan mereka bisa merasakan cita rasa dari lampu itu. Apakah ke arah sana itu, Pak? Ya, Apakah ke arah sana? ya, memang mau ke arah sana. Ya mohon maaf sedikit, kami memang selama ini bergerilya, diam-diam ke teman-teman kita yang Aceh kan, kami datang, kita duduk, kita makan, kita minum kan. Hasil dari riset kami itu kami lihat masih ada celah kita untuk masuk ke sana. Jadi supaya lebih ramai, mungkin kita nggak akan masuk ke samping-samping yang sudah stabil, saudara-saudara kita yang sudah eksis. Pasar Minggu itu sudah ada Sahara, cukup bagus. Di sana ada para raja kan, di sana ada Jambu Putih. Kami coba digeser-geser di tempat lain lah, geser-geser sedikit. Mungkin segmen sekarang yang mengalami krisis ini pekerja, orang yang mencari uang, orang yang mencari nafkah. Sementara di level anak-anak belum mengalami krisis karena mereka Gen Z ini lebih banyak dilindungi oleh orang tua yang bekerja mapan. Mereka nggak mau tahu orang tua bagaimana jungkir balik cari uang. Mereka cukup gunakan aja setiap bulan jatahnya. Dan kami mau sasar kaum-kaum itu, bisa karena masih banyak anak-anak itu yang dibiayai oleh orang tua, makan di luar, apalagi malam minggu. Insya Allah. Kalau untuk menu unggulan ini di Lampuh itu apa aja nih? Jadi gini, kami sebenarnya berani bilang setiap produk yang kita keluarkan itu sudah unggulan. Sudah apa? Satu-satu produk kami punya SOP sebelum kita luncurkan itu ada beberapa kali trial and testing, kemudian ada testing. Kalau belum dapat, kita belum masukkan ke dalam daftar menu. Jadi sangat ketat, tes itu bisa dia dicatat di buku menu. Tahap pertama dia akan standing dulu di meja, itu sekitar 3 bulan di sana di meja kita menunya terpisah. Jadi hanya edit menu. Kalau orang mau pesan, jadi kita nilai. Dia kita taruh belum gabung dengan menu utama, tapi dia banyak dipesan. Dan tes lagi lihat cari kelemahan di mana ada kelemahan kalau sudah ketemu. Bagi kita merasa oh ini sudah layak kita lepas disandingkan dengan yang lain. Jadi kalau dibilang unggulan, ya semua yang kita jual itu produk unggul, produk lampu yang unggul. Hanya kadang-kadang kita ada semacam grafik penjualan itu kalau di lampu Bintaro lebih banyak ke menu Aceh. Sementara kalau di lampu Pamulang lebih banyak ke western. Kemudian di lampu Serpong kita ada 50-50 lah, imbang antara western dengan tradisional. Cengkareng juga begitu? Cengkareng lebih banyak nasional dan western. Acehnya malah berkurang, bahkan kami kurangi seperti mie Aceh kami tiadakan, di sana kami buat mie Bangladesh. Jadi kita menyesuaikan diri dengan market di tempat kita berjualan. Dan itu butuh ini dulu ya, butuh waktu juga ya untuk melihat kondisi mana yang cocok, mana yang jadi prioritas makanannya ya. Seperti tadi saya bilang, keputusan yang tepat itu kan
dari sisi pasar ini kan. Jadi dari yang salah kan, Iya, iya. dari pernah salah menjadi bisa benar. Iya. Dan makanan tadi semua ada proses trialnya ya. Pasti ada proses. Dengan mencoba mencantumkan itu di atas meja dulu gitu. Ya, karena dari pertama bumbu ini kan kami bumbu memang warisan dari keluarga masing-masing dari Aceh kita bawa. Namun di sini kan kadang-kadang beda yang meracik menjadi berubah. Nah itu dia. Lalu kami memanggil ahli gramasi, kita coba urai. Ini berapa. Nah selama masa trial itu kami belum kunci. Setelah dapat kita kunci, misalnya kari bebek. Nah kari bebek yang Pak Said makan di sini di Lampung Bintaro, besok datang ke Lampung di Pamulang, hari berikutnya datang ke Lampung di Serpong, selanjutnya mau di Lampung dan Bogor, rasanya sama-sama. Kenapa? Karena kita sudah kunci satu rasa. Iya. Hanya masaknya aja tempat yang berbeda. Oke Bang, terakhir mungkin kita ingin mendapatkan semacam saran dari Abang untuk para pemula kuliner nih Bang. Kan banyak sekali nih yang main di kelas bawah maupun ada yang main dengan konsep kuliner dari rumahan, bisa dipesan melalui aplikasi dan lain-lain. Gimana nih saran-saran Abang supaya mereka tetap semangat mempertahankan kegiatan jasa kulinernya itu Bang? Ya kuliner ini saya rasa nggak jauh beda dengan bisnis lainnya. Jadi saya pernah baca sejarah pemilik pabrik ban Bridgestone Jepang. Oke. Di mana pemiliknya dulu mereka tukang tambal ban di Jawa. Tukang tambal ban lama-lama dia mengetahui teknik memasang ban atau vulkanisir, dia beralih ke vulkanisir, lama-lama dia menjadi pabrik ban. Jadi segala proses itu dari instan. Nah, tetap harus semangat. Kenapa? Kalau untuk menjual produk tradisional seperti kita masakan Aceh ini, nggak usah khawatir, pasarnya besar. Namun saran saya, kalau untuk pemula, lebih baik andalkan kemampuan sendiri dibandingkan kemampuan orang lain. Maksudnya gini, kalau kita mau buka warung mie Aceh yang kecil, kita harus mampu sendiri. Kita mampu membuat mie, kita mampu menggoreng nasi sendiri, mampu belanja sendiri. Itu kita dapat uang. Tapi kalau kita pekerjakan orang, itu susah untuk dapat uang. Artinya nggak cukup, gitu kan? Nggak cukup ya banyak faktor. Kalau manajemen kita masih kecil kan masih sulit. Kami di Lampung, cara mencegah kebocoran, pengadaan barang di sini nggak ada yang beli cash, semua supplier, jadi terkontrol, ada sistemnya, bisa dibaca semua, berapa masuk, berapa stok, berapa terpakai, berapa lagi sisa, berapa udah laku. Nah kemudian penjualan pun nggak ada, ya kita cashless ya, nggak pakai uang tunai. Minum kopi di Lampung nggak pakai uang tunai, bayarnya pakai QRIS, pakai debit, jadi langsung ke akun. Itu juga barang masuk karyawan kita nggak ada yang pergi ke pasar belanja, ada khusus bagian belanja. Jadi Ada suppliernya semuanya. semua ada supplier supaya mudah kontrol. Nah untuk usaha yang kecil kita belum bisa menggunakan supplier karena itu kan biaya besar. Artinya harus mampu sendiri. Saya punya teman dekat karib sudah almarhum, itu almarhum Haji Rojali, pemilik mie Aceh Bangladesh. Saya berteman dengan beliau sejak tahun 1984. Berapa 40 tahun. 40 tahun saya mengenal beliau, dan dari dulu beliau selalu tarik saya, ayo kita buka usaha mie. Saya belum pernah ini, tapi di kemudian hari malah setelah beliau nggak ada, saya sekarang merintis di usaha mie Aceh. Ya, itu menarik juga. Kemudian sahabat saya satu lagi juga sudah almarhum, pemilik kopi Jambu Kopi Pasar Minggu. Ya, Ya, Bang Teguh Abdurrahman Alba. Beliau dulu baru-baru saya selesai dari
pendidikan politik, beliau ngajak saya bergabung. Kalau untuk Adinda mau di mana tempat, saya siap buka. Dia bilang kan, pemompa semangat saya saat ini. Nah, mungkin bisa dibantu ceritakan sedikit ini kemampuan Abang untuk bermitra atau mengajak investor lain untuk bisa bergabung di dalam sebuah skema bisnis ini. Ini apa nih Bang kiat-kiat dari ini pertanyaan menarik. Oke, sebelum saya jawab ini, tadi saya jawab masih ada satu pertanyaan belum saya jawab. Ya. Kiat orang kita yang jualan masakan rumahan online. Betul. Itu lebih bagus. Saya yakin lebih bagus dengan catatan bikin produk yang bisa disimpan. Dia bisa masakan, misalnya dia masak kari Aceh, dia bisa simpan dalam freezer, ada yang pesan baru kirim. Nah itu lebih efisien untuk sekarang. Lebih efisien. Namun ya kita juga semestinya orang Aceh jangan malu. Kita harus ikut jejak orang Padang yang berani buka rumah makan Padang di mana-mana. Bahkan jangankan yang premium, Padang 12.000 pun ada. Ya. Bahkan ada yang serba 10.000. Serba 10.000 benar. Kita kekurangan kita mungkin mungkin Taman Iskandar Muda perlu memberi pelatihan manajemen untuk merekrut pengusaha-pengusaha kecil ini agar lebih terarah, pelaku UMKM. Pelaku UMKM. Kemudian apabila sudah mampu punya manajemen yang bagus, organisasi yang bagus, bisa diarahkan ke pemodal. Pemodal itu kan bisa, kita ada banyak modal. Contohnya kami, ini rahasia kami sampaikan. Dari mana modalnya? KUR datang kepada kami. Ada beberapa bank datang menawarkan KUR. Nah, KUR itu kredit usaha kecil. Limitnya nggak besar, maksimal 500 juta. Kenapa kita bisa dapat besar? Mereka yang ngajarin orang bank, udah nggak usah ada jaminan kalau langsung ganti nama aja, lain-lain nama, beberapa nama orang, ada 4 nama udah dapat 2 miliar. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena performa, komitmen. Setiap bulan kita nggak pernah tenang. Bank nggak mau tahu kita yang harus pasti itu. Jadi kalau ada bank datang itu dia bilang menolong kita, itu dia bukan nolong kita. Sebenarnya nolong dirinya sendiri. Nah kita harus tahu itu. Dia ada peluang-peluang. KUR ini memang betul untuk pengusaha kecil kita sudah dibantu. Itu karena dari segi ya bunganya rendah. Rendah. Kemudian tadi siap untuk menggandeng investor. Investor ini orang yang punya uang. Orang punya uang bukan orang susah. Jadi orang punya uang ini, dia lebih suka uangnya banyak. Pertama banyak kan? Nah, caranya ya, pertama mungkin mereka sendiri ngajak saya. Setelah dia tahu hasilnya, jadi dia akan nambah lagi. Dia akan minta slot lagi. Tentunya di sini trust atau kepercayaan sangat dibutuhkan. Nah, kepercayaan, dia komitmen. Jangan kita dapat kepercayaan, kita nanti ya sudah selesai. Kita hidup di Jakarta ini kan tidak bawa apa-apa. Betul. Saya dari Aceh merantau ke Jakarta tidak bawa apa-apa. Perang laut kita modalnya cuma jujur aja. Kalau kita nggak punya lagi kejujuran ya nggak usah hidup di sini, pulang aja kampung lagi. Atau kalau enggak ya mana? Kalau mau usaha modalnya itu aja, jujur aja. Jaga komitmen, jaga kepercayaan orang, udah kita bisa hidup. Itu aja. Itu yang penting ya Pak ya, jujur, punya komitmen, menjaga kepercayaan orang lain ya. Sahabat Taman Iskandar Muda, sore ini kita mendapatkan banyak inspirasi, mendapatkan banyak saran, mendapat juga petunjuk bagaimana membangun sebuah usaha kuliner dan membangun juga reputasi serta membangun nilai-nilai kejujuran dan tentunya integritas ya Bang ya. Nah, untuk membangun sebuah usaha, bukan saja kuliner, usaha apa saja dibutuhkan komitmen, kejujuran dan integritas. Oke, sampai di sini dulu liputan dan wawancara kita bersama salah satu owner Rambo, Bang Ismu Hadi. Jika tayangan ini dianggap bermanfaat,
silakan di-share dan dibagikan kepada teman-teman. Dan kita akan hadir lagi di wawancara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.